kenapa sih harus ada UKNI, kenapa sih kita udah belajar 3 tahun, udah 4 tahun, plus kalau nurse itu harus 1 tahun di rumah sakit, kenapa sih harus pakai uji kompetensi nasional? Nah, di sini aku akan jawab semua pertanyaan itu. Oke, so keep on watching. Jangan di skip ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kali ini aku nggak akan bikin tutorial dan sejenisnya, tapi aku akan membahas tentang kesehatan, lebih khususnya ke keperawatan, dan lebih khususnya lagi mengenai ujian kompetensi perawat nasional yang harus diikuti oleh seluruh alumni atau seluruh lulusan D3 maupun S1 perawat yang ingin bekerja. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan jangan lupa like videonya, serta share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh lulusan baik D3 maupun S1. Kenapa sih harus ada UKNI? Kenapa sih kita udah belajar 3 tahun, udah 4 tahun, plus kalau nurse itu harus 1 tahun di rumah sakit, kenapa sih harus pakai uji kompetensi nasional? Nah, di sini aku akan jawab semua pertanyaan itu. Jadi apa sih UKNI itu? UKNI atau Uji Kompetensi Nurse Indonesia adalah suatu ujian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari nurse tersebut sesuai dengan standar profesi. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, kenapa sih harus ikut UKNI? Jadi UKNI itu adalah suatu tahapan yang harus dilalui sebagai syarat kita sebagai perawat bisa diterima di layanan kesehatan. Jadi selain ijazah, kita butuh yang namanya STR atau surat tanda registrasi perawat. Nah, itu didapatkan dengan melalui UKNI. Kalau kalian udah punya STR, baru kalian boleh melakukan aktivitas di pelayanan kesehatan. Ini adalah contoh sertifikat kompetensi. Jadi ini sertifikat kompetensiku waktu D3. Kayak gini. Ini contoh STR provinsi dan ini adalah contoh STR nasional. Juga ada contoh STR S1 kayak gini. Kalau S1 aku kebetulan hanya punya yang nasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah sertifikat kompetensi berlaku seumur hidup? Jadi sertifikat ini nggak berlaku seumur hidup. Ini berlaku 5 tahun dan nanti bisa diperpanjang setiap 5 tahun. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, setelah masa berlaku sertifikat kompetensi habis, apakah saya harus mengikuti UKNI lagi? Jawabannya adalah nggak perlu. Jadi kalian nggak harus ikut UKNI lagi. Kalian bisa memperpanjang sertifikat melalui pelatihan atau kegiatan atau pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja yang bisa mendaftar UKNI? Jadi peserta UKNI itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mahasiswa yang udah punya ijazah atau mahasiswa yang sudah lulus tapi dia belum ikut UKNI atau belum lulus di UKNI sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa yang belum lulus atau belum mempunyai ijazah tapi dia sudah mempunyai SKS yang cukup dan bisa menjadi syarat untuk dia ujian UKNI. Untuk D3 keperawatan dibutuhkan 110 SKS dan untuk nurse dibutuhkan 25-36 SKS pada periode klinik. Jadi selama setahun, kurang lebih setahun itu. Bukan pada saat S1-nya yang 4 tahun ya, tapi pada saat nurse-nya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan sih UKNI dilaksanakan? Jadi biasanya dalam 1 tahun itu UKNI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Tapi karena
tahun ini lagi pandemi, mungkin pemerintah mereschedule jadwal UKNI ya. Cuman biasanya itu periode pertama sekitar bulan Juni dan Juli, dan periode kedua yaitu sekitar bulan November atau Desember. Pertanyaan selanjutnya yaitu materi apa aja sih yang diujikan dalam UKNI? Jadi sebagian materi yang diujikan dalam UKNI adalah semua hal yang kalian pelajari selama kuliah. Untuk lebih detailnya aku bacain ya. Yang pertama tentang materi uji keperawatan medikal bedah. Kemudian maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, manajemen keperawatan, keperawatan gawat darurat, dan keperawatan komunitas. Untuk lebih detailnya nanti aku akan bikin video lain. Jadi tiap misalkan keperawatan medikal bedah itu apa aja, nanti aku jabarin di sana. Jadi itu beberapa pertanyaan mengenai UKNI yang sering ditanyain. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Oke, segitu dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kamu kalau merasa video ini bermanfaat. Kalian mau request aku bikin video apa lagi juga boleh, kasih saran di kolom komentar. Buat kalian yang nonton video aku sampai habis, semoga kalian dan keluarga dikasih sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Stay safe teman-teman, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.